Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di pembelajaran matematika. Materi kita hari ini masih melanjutkan materi pertemuan minggu kemarin ya. Jadi masih berkaitan dengan perhitungan gradien atau kemiringan garis lurus. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah menentukan gradien atau kemiringan garis yang diketahui dua koordinatnya ya. Masih ingat kan rumusnya? Iya, alhamdulillah. Untuk hari ini kita juga masih menggunakan rumus itu ya. Jadi gradien garis yang kita bahas pertama adalah gradien garis melalui dua titik. Kalau kemarin ada gambar grafiknya atau persamaan garisnya, untuk hari ini yang Ibu munculkan adalah jika diketahui dua titik koordinatnya. Rumusnya bagaimana? Tetap sama ya, M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh. Tentukanlah gradien garis yang melalui titik-titik koordinat berikut. Koordinat titik C negatif 3,1 dan koordinat titik D negatif 2, negatif 5. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Caranya tetap sama dengan yang kemarin ya. Jadi kita menentukan dulu mana X1, mana Y1. Jadi X1, Y1-nya boleh dari C, boleh dari D. Yang jelas kalau C X1, Y1, D-nya X2, Y2 atau D-nya X2, Y2, C-nya X1, Y1. Bebas ya. Nah, jadi Ibu kebetulan mengambil X1, Y1-nya itu dari C. Jadi X1 sama dengan 3, kemudian Y1 sama dengan 1. X2, Y2 kita ambil dari D. Jadi X2 sama dengan negatif 2, Y2 sama dengan negatif 5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya. Gradien CD, jadi karena melalui titik C dan D, di sini Ibu tulis MCD. Sama dengan, di sini kalau kalian mau menulis YC kurang YD per XC kurang XD juga boleh ya. Mau nulis YD kurang YC per XD kurang XC juga boleh. Mau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 juga boleh. Yang penting ini ya, antara pembilang dan penjemput susunannya harus sama. Kalau awalnya Y2 di sini di penyebut juga harus X2. Kalau awalnya di sini YC di penyebut harus XC. Nah, sekarang Y2-nya tadi berapa? Y2-nya negatif 5. Jadi kita tulis negatif 5, Y1-nya itu 1. Jadi negatif 5 dikurang 1. Dibagi X2-nya itu negatif 2, dikurang. Nah, karena X1-nya itu negatif 3, maka di sini Ibu menuliskan menggunakan kurung ya, karena bilangan negatif. Sekarang kita lanjutkan, negatif 5 dikurang 1 berarti sama dengan negatif 6, kemudian negatif dikali negatif berarti positif, jadi ini diperoleh negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 tambah 3 itu sama dengan positif 1, jadi diperoleh hasil negatif 6 dibagi 1. Berapa negatif 6 dibagi 1? Ya, jadi jawabannya negatif 6. Bisa dipahami ya, jadi ini masih mirip dengan yang kemarin. Nah, sekarang bagaimana jika kalian Ibu minta untuk menentukan gradien garis berikut ini? Jadi kalau kemarin kan ada titik koordinatnya, kalau ini tidak ada titik koordinatnya, tetapi hanya ada petak-petak yang diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan ya. Jadi garis dikatakan bergradien positif, perhatikan ini gambar 1 ya yang berwarna biru, apabila garis tersebut miring ke kanan. Kemudian apabila garis tersebut miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Kemudian untuk garis yang sejajar sumbu X atau horizontal, ini gambar 3, gradiennya pasti sama dengan 0. Untuk garis yang sejajar sumbu Y atau garis vertikal, nah, seperti gambar 4,
gradiennya itu tidak terdefinisi. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan soal yang gambar tadi ya. Tentukanlah gradien dari garis berikut. Di sini ada garis AB, garis CE, garis DG, dan garis HI. Sekarang kita bahas terlebih dahulu yang garis AB. Garis AB miring ke kanan, berarti gradiennya positif. Nah, untuk mencari nilai gradien, tetap kita menggunakan perubahan Y per perubahan X ya. Jadi gradien garis AB ini sama dengan, karena tadi miring ke kanan berarti positif, delta Y per delta X. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan delta Y-nya? Nah, silahkan kalian perhatikan ya. Jadi ini dari titik A, ini kita buat sebuah garis ya, yang nanti akan bertemu dengan garis yang dari titik B dan membentuk sudut siku ya. Nah, ini Ibu buat ya. Nah, ini kemudian dari titik B dan ini di sini membentuk sudut siku. Nah, setelah itu baru kita hitung delta Y. Delta Y itu berarti yang tegak. Jadi ada berapa ini perubahannya? Sebenarnya kita tinggal menghitung kotak yang dilalui ya. Jadi ini ada 1, 2, 3. Jadi ini gradien garis AB sama dengan positif. Nah, tadi delta Y-nya itu ada 3 per, nah sekarang delta X. Delta X berarti yang mendatar ya. Jadi dari titik B kita hitung ada berapa satuan atau berapa kotak menuju sudut siku-sikunya. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata perubahan X-nya ada 4. Berarti kita peroleh gradien garis AB adalah 3 per 4. Bisa dipahami ya? Jadi itu untuk nilai gradien garis AB. Jadi diperhatikan miringnya kemana. Sekarang kita lanjutkan untuk gradien garis CE. Garis CE itu miringnya kemana? Iya, garis CE miring ke kiri. Berarti gradiennya bagaimana? Negatif ya. Jadi bisa dituliskan gradien CE sama dengan negatif delta Y per delta X. Nah, sekarang delta Y-nya berapa? Delta X-nya berapa? Nah, kita perhatikan. Nah, ini Ibu membuat segitiga siku-siku dari garis dari titik C ya. Ini Ibu buat. Nah, Ibu berhenti di sini. Nah, ini berarti perubahannya Y itu 3, perubahan X-nya 1. Tapi boleh juga kalian membuat dari titik C ini sampai menuju ke lurusnya E ya. Nah, jadi Ibu lanjutkan ini garisnya ya sampai di. Nah, kemudian ini dari sini Ibu buat ke E. Nah, ini juga membentuk sudut siku-siku, ini juga membentuk sudut siku. Nanti hasilnya tetap sama ya. Sekarang kita hitung perubahan Y-nya. Jadi kalau misalkan Ibu dari titik C sampai bawah ya, berarti ini ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 berarti perubahan Y-nya itu 6. Jangan lupa ini tanda negatifnya ya. 6 per. Nah, sekarang berapa perubahan X-nya? 1, 2. Berarti ada 2. Nah, negatif 6 dibagi 2. Berarti sama dengan negatif 3.
Sama ya dengan negatif 3/1 tadi. Jadi kalian boleh menggunakan segitiga yang kecil ataupun segitiga yang besar. Yang penting dia membentuk sudut siku di titik temunya ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, bagaimana dengan gradien garis DG? Gradien garis DG, perhatikan, garis DG itu sejajar dengan sumbu Y, berarti gradiennya tidak terdefinisikan. Kemudian gradien garis HI sejajar sumbu X, berarti gradiennya sama dengan 0. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau ada gambar tanpa koordinat kalian bisa menggunakan cara ini. Bisa juga kalian membuat sumbu X, sumbu Y ya. Jadi sebenarnya ini yang vertikal itu sumbu Y, horizontal sumbu X, kemudian dikasih koordinat tersendiri. Jadi boleh saja seperti itu. Boleh juga seperti ini ya. Jadi mana yang mudah bagi kalian silahkan kalian kerjakan. Yang penting tidak menyalahi konsep. Sekarang kita lanjutkan. Persamaan garis Y sama dengan MX, kemudian garis Y sama dengan MX tambah C, dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Contohnya silakan diperhatikan. Tentukanlah gradien dari persamaan garis berikut. Jadi kalau gradien garis, ini diperhatikan susunan persamaan garisnya ya. Jadi kalau Y sama dengan MX berarti gradiennya ya koefisien X. Y sama dengan MX tambah C, ya gradiennya juga koefisien X. Kalau AX tambah B tambah C sama dengan 0, nah ini harus kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C, supaya kita bisa menemukan gradien, ya, itu adalah koefisien X. Sekarang yang nomor, nah ini ada 5 soal ya, contohnya, coba diperhatikan betul-betul. Yang A, Y sama dengan 2X, berarti ini di ruas kiri ada variabel Y ya, ada Y yang koefisiennya 1, di ruas kanan ada X dengan koefisien 2. Berarti berapa gradiennya? Nah, ini mudah sekali ya. Jadi gradiennya itu adalah koefisien X. Nah, koefisien X-nya yang mana? Nah, ini Ibu lingkari merah. Jadi koefisien X-nya adalah 2, berarti gradiennya sama dengan 2. Sangat mudah ya? Iya. Sekarang lanjut kita contoh B. Y sama dengan min 5X min 8. Nah, Y-nya di sini juga koefisiennya sudah 1 dan dia sudah sendirian di ruas kiri. Yang lainnya ada di ruas kanan. Berarti untuk menentukan gradiennya, nah, kita lihat aja yang mana sih koefisien X-nya. Nah, koefisien X, nah itu Ibu lingkari warna merah, ternyata koefisiennya negatif 5. Berarti gradien garis Y sama dengan min 5X min 8 adalah negatif 5. Nah, untuk negatif 8-nya ternyata tidak berpengaruh ya. Jadi negatif 8 di situ namanya konstanta. Jadi tidak mempengaruhi nilai gradien. Sekarang kita lanjut lagi contoh yang C. 2Y sama dengan X ditambah 12. Nah, kalau modelnya seperti ini, jadi ini koefisien Y-nya belum sama dengan 1. Walaupun dia sudah di ruas kiri, harus kita buat menjadi 1. Caranya, persamaan ini kita bagi dengan koefisien Y, yaitu kita bagi 2. Diperoleh hasil Y sama dengan, nah ini koefisien X karena tidak ditulis berarti 1 ya. 1/2 X ditambah 12/2. 2 dapat dari mana? Dari koefisien Y tadi. Nah, sekarang setelah bentuknya sudah Y sama dengan MX tambah C, berarti kita sudah bisa menentukan nilai gradien garis ini. Berapa gradiennya? Kita lihat ya, yang Ibu lingkarin itu berarti koefisien X dan itu adalah gradiennya. Jadi gradiennya adalah 1/2. Mudah sekali ya. Kita lanjut contoh D. 2X min 3Y min 8 sama dengan 0. Ini adalah bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, supaya kita dapat menemukan gradiennya, variabel Y kita tinggalkan di ruas kiri. Ingat lagi konsep persamaan ya. Jadi ini kedua ruas kita kurang dengan 2X. Berarti, nah, karena dikurang 2X, maka dia di ruas kanan jadi negatif. Kemudian kedua ruas kita tambah 8. Berarti negatif 8-nya di ruas kanan jadi positif. Kemudian perhatikan lagi koefisien Y-nya. Ternyata dia belum sama dengan 1, melainkan masih sama dengan negatif 3. Berarti kedua ruas kita bagi negatif
3. Jadi diperoleh negatif 2 dibagi negatif 3, 8 juga dibagi negatif 3. Nah, setelah bentuknya seperti ini, ya, Y-nya sudah sendirian di ruas kiri dengan koefisien sama dengan 1, berarti gradien garis tersebut sudah bisa kita temukan. Yang mana? Nah, perhatikan. Ibu lingkari warna merah ya. Jadi gradiennya adalah negatif 2 per negatif 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi gradiennya adalah 2 per 3. Lanjut contoh E. Di situ ada persamaan X sama dengan 2Y. Nah, untuk lebih mudahnya 2Y dan X-nya kita tukar saja ya. Jadi sama aja artinya dengan 2Y sama dengan X. Koefisien Y-nya belum sama dengan 1. Nah, di sini masih 2. Berarti kedua ruas kita bagi 2. Berarti tersisa di ruas kanan jadi 1 per 2 X. Sudah seperti ini berarti gradiennya sudah bisa kita tentukan. Gradiennya adalah 1 per 2. Iya, alhamdulillah anak-anak pintar ya. Jadi seperti itu menentukan gradien persamaan garis. Sekarang kita lanjut bagian berikutnya. Bagian ketiga, gradien dua garis yang sejajar. Garis yang sejajar itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu atau belum? Ada yang sudah tahu atau belum? Ibu yakin ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum. Jadi dua garis sejajar adalah dua garis yang jika dilanjutkan, dia tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Nah, ini contohnya adalah garis K dan garis L. Coba kalian perhatikan, garis K dan L merupakan dua garis yang sejajar. Nah, sekarang bagaimana gradien kedua garis itu? Coba kita cari ya. Jadi kita cari dulu gradien garis K. Nah, Ibu pakai cara yang delta Y dikurang delta Y dibagi delta X saja. Jadi ini kita lihat dia arahnya miring kemana? Miring ke kanan. Berarti gradien garis K itu positif. Nah, sekarang berapa perubahan Y-nya? Berapa perubahan X-nya? Positif ya. Nah, dihitung ini perubahan Y-nya 1, 2. Berarti Ibu tulis 2. Per perubahan X-nya Ibu hitung 1, 2. Berarti perubahan X-nya juga 2. Berarti gradiennya sama dengan positif 1. Nah, sekarang bagaimana gradien garis L? Kita lanjut di sini. Garis L sama dengan garis L juga miringnya ke kanan, berarti dia positif. Nah, sekarang kita lihat perubahan Y-nya ada berapa? 1, berarti kita tulis 1 per, nah, perubahan X-nya, oh ternyata juga 1, berarti 1 per 1. 1 dibagi 1 berapa? Iya, 1 ya, bukan 0. Jadi hasilnya diperoleh positif 1. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana gradien garis K dan garis L. Ternyata gradiennya sama ya. Jadi bisa disimpulkan setiap garis yang sejajar memiliki gradien sama. Bisa ditulis M1 sama dengan M2. Nah, jadi ini untuk dua garis yang saling sejajar, gradiennya pasti sama. Jadi kita tidak perlu menghitung. Misalkan gradien garis K sudah diketahui, karena garis L sejajar garis K, langsung saja dijawab. Sekarang kita lanjut bagian keempat, gradien dua garis yang tegak lurus. Jadi kalian harus tahu bedanya. Kalau sejajar tadi dia jalannya beriringan, kalau tegak lurus ini berpotongan. Nah, perpotongannya ini membentuk sudut siku-siku. Nah, ini ada garis P dan garis R. Garis P dan garis R ini berpotongan tegak lurus. Kenapa? Karena titik perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Sekarang kita cek bagaimana gradien kedua garis tersebut ya.
Kita hitung gradien, misalkan Ibu mau nulis garis gradien P dulu ya. Sama caranya, kita menggunakan delta Y per delta X. Sekarang garis P itu miringnya kemana? Ke kanan, berarti gradien garis P sama dengan positif. Nah, sekarang berapa perubahan Y-nya? Ini ya, 1, 2. Jadi di sini positif 2 per, nah, berapa perubahan X-nya? 1, 2, 3, 4. Nah, 2 per 4. Bisa disederhanakan ya, sama-sama kita bagi 2. Diperoleh 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 berarti 2. Jadi gradien garis P positif 1 per 2. Nah, sekarang bagaimana gradien garis R? Nah, garis R miringnya kemana? Ke kiri. Berarti gradiennya negatif. Nah, sekarang berapa perubahan Y-nya? Nah, karena dia melalui titik CE, berarti Ibu lihat di sini aja ya. 1, 2. Nah, ini perubahan Y-nya itu 2. Kemudian perubahan X-nya ini 1. Diperoleh negatif 2 per 1. Nah, sekarang kalian perhatikan. Gradien garis P positif 1 per 2. Gradien garis R negatif 2 per 1. Tandanya berlawanan, kemudian gradiennya itu berkebalikan. Nah, ini kalau misalkan Ibu kalikan ya, plus 1 per 2 dikali negatif 2 per 1. Kira-kira hasilnya berapa? Ya, 1 dikali 2 pasti 2, 2 dikali 1 juga 2. Hasilnya negatif ya, negatif 2 per 2 berarti sama aja negatif 1 ya. Jadi bisa disimpulkan gradien dua garis yang saling tegak lurus. Nah, jadi kesimpulannya ya, gradien dua garis yang tegak lurus hasil kalinya harus sama dengan negatif 1. Ini ya, hasil kali negatif 1. Ini untuk dua gradien yang saling tegak lurus. Bisa ditulis MP dikali MR sama dengan negatif 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh. Nah, ini kesimpulannya ya, Ibu tuliskan kembali di sini. Jadi setiap garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Hasil kali antara dua gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Sekarang perhatikan contoh 1. Tentukan apakah kedua garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Sekarang kita jawab dulu untuk bagian A. Bagian A itu ada garis P yang melalui titik A 4,2 dan B 0,0. Nah, Ibu membuat rumusnya bukan lagi Y1, Y2, tapi Ibu menggunakan A dan B karena dia melalui titik A dan B sama saja ya. Kenapa Ibu memilih A itu duluan? Karena dia bukan 0,0, jadi memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi di sini YA dikurang YB per XA dikurang XB. Sama artinya ini Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, yang bagian A itu Ibu buat bagian kedua, yang B-nya bagian pertama.
diperoleh 2 kurang 0 dibagi 4 kurang 0. 2 dikurang 0 itu 2, 4 dikurang 0 itu 4. Masih bisa disederhanakan sama dengan kita sama-sama bagi 2 ya, diperoleh hasil 1/2. Kemudian kita cari gradien garis Q. Garis Q melalui titik C negatif 2,4 dan D 0,0. Sama, Ibu menghitungnya menggunakan YC dikurang YD per XC dikurang XD. Sehingga diperoleh 4 dikurang 0 per negatif 2 kurang 0. Hasilnya 4 dibagi negatif 2. Nah, 4 dengan negatif 2 sama-sama kita bagi 2. Ya, diperoleh hasil 2 per negatif 1. Nah, sekarang kalian perhatikan gradien P dan gradien Q ternyata berbeda. Nah, kalau berbeda berarti kita harus uji dengan cara mengalihkannya. Apakah hasilnya itu negatif 1 atau bukan. Tapi kalau kalian sudah paham, dilihat sekilas ini pasti hasilnya negatif 1. Karena ini positif, Q-nya negatif, pembilang penyebut saling berkebalikan. Ya. Sekarang kita uji. Nah, setengah dikali 2 per negatif 1 ternyata negatif 1. Berarti garis P dan garis Q saling tegak lurus. Ya. Bisa dipahami ya. Sekarang lanjut contoh yang bagian B. Garis R melalui titik E 2,-3 dan F 8,6. Garis S-nya melalui G 4,6 dan H 0,0. Caranya sama. Kita cari dulu gradien garis R. Nah, ini 6 dikurang negatif 3 dibagi 8 kurang 2. 6 dikurang negatif 3 berarti 6 ditambah 3. Ketemulah 9. 9 per 6 sama-sama habis dibagi 3, diperoleh hasil akhir 3/2. Sekarang gradien garis S melalui titik G dan H. Ibu menggunakan YG kurang YH per XG kurang XH. 6 dikurang 0 dibagi 4 kurang 0. Hasilnya 6 dibagi 4. 6 dan 4 sama-sama habis dibagi 2. Sehingga diperoleh 3/2. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana gradien R dan gradien S ternyata sama, yaitu sama-sama 3/2. Jika dua garis memiliki gradien sama, maka garis itu saling sejajar. Mudah ya? Sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Contoh 2. Garis K memiliki gradien 1/3. Tentukan gradien garis L jika garis tersebut sejajar dengan garis K. Bagaimana kalau sejajar tadi? Ya, dua garis yang saling sejajar maka gradiennya sama. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi garis L. Langsung saja dituliskan. Garis L sama dengan 1/3. Alasannya apa? Karena garis L sejajar dengan garis K. Dua garis yang saling sejajar maka gradiennya sama. Gampang ya? Sangat gampang. Sekarang lanjut yang bagian B. Bagaimana gradien garis L jika garis L tegak lurus dengan garis K? Ya, kembali lagi ke sifat yang tadi. Dua garis yang saling tegak lurus jika dikalikan gradiennya menghasilkan negatif 1. Karena di sini gradiennya itu 1/3 dan garis L tegak lurus dengan garis K, berarti gradien garis K pasti negatif. Kemudian 1/3-nya tinggal dibalik. Jadi gradien garis L sama dengan negatif 3/1. Sama artinya dengan negatif 3. Seperti itu ya. Kenapa kok bisa? Karena 1/3 dikali negatif 3/1 menghasilkan negatif 1. Ibu rasa itu materi Ibu hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Silahkan kalian kerjakan soal latihan ya, kemudian nanti dikumpul di classroom. Insya Allah sudah ada contohnya, jadi silahkan kalian ikuti contoh. Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasannya Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.